Inspirasi dan motivasi bisa datang dari berbagai sumber. Bisa dari buku, pengalaman, atau lewat obrolan dengan orang yang kita temui sejalan dengan waktu. Inilah Kudos, podcast yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia bersama Irfan Ihsan dan Dania Iman, langsung dari Washington, D.C. Kebanyakan mereka di-discharge, mereka pulang. Itu yang bikin saya semangat bahwa ini tuh penyakit bisa dilawan. Mereka tuh bisa sembuh gitu. Saya juga jadi semangat gitu, oh ternyata bisa ya sembuh gitu. Pasien saya kan kebetulan nggak bisa ngomong dan nggak sadar, jadi saya biasanya berhubungan dengan keluarganya lewat FaceTime. Saya kan orangnya sensitif gitu kan, jadi ketika saya harus kasih tahu bahwa, dokternya udah bilang ke saya seperti ini, jadi saya kasih tahu seperti ini kan. Jadi susah sih kalau saya lebih berhubungan dengan keluarga, tapi saya berusaha memberikan dukungan. Halo, ketemu lagi di podcast Kudos, di mana kita akan ngebahas seputar kisah unik diaspora yang inspiratif, yang tentunya bisa membawa semangat baru ya. Nah, kali ini bersama saya Dania Iman dan Irfan Ihsan. Kita masih edisi tetap di rumah saja, jadi ini kita juga rekamannya dari rumah masing-masing, karena nggak bisa kemana-mana. Tapi sih sebenarnya selama kita di rumah, tapi bintang tamu kita sekarang kali ini ada 2 orang. Ini biasanya nggak di rumah, tapi justru benar-benar berjuang, ya gimana ya, mempertaruhkan keselamatan dan kesehatannya sendiri, gitu loh. Ya, berada di garda terdepan. Ya. Nah, siapakah mereka? Mungkin kita langsung aja kenalan aja ya, Van ya. Siapa duluan nih? Langsung, yang pertama di sini ada Antonius Connors, panggilnya Anton ya, dan juga ada Hasna Palupi. Apa kabar? Baik. Semoga sehat selalu ya untuk Anton dan juga Hasna. Nah, mungkin dari Anton dulu bisa berkenalan sedikit mengenai profesinya, lalu Anton juga tinggal di mana dan bekerja di mana. Ya, halo semuanya. Saya Antonius Connors. Saya kerja di George Washington University Hospital di Washington DC, dan kebetulan saya juga tinggal di Washington DC. Kalau Hasna? Halo, Assalamualaikum. Nama saya Hasna Palupi. Saya kerja di Washington Hospital Center di Washington DC juga. Saya tinggalnya di Silver Spring, Maryland. Oke. Nah, tadi kita bilang pada saat kita semua di rumah, stay at home, tapi 2 teman kita ini benar-benar ada di garda terdepan. Dan bisa diceritain dulu nggak nih, kalau Anton sendiri ini berada di bagian apa, unit apa nih sehari-harinya? Iya, jadi saya kerja di ICU di bagian neurotrauma. Cuman karena kebetulan dengan adanya pandemik ini kan kita mau nggak mau harus menerima pasien, ya otomatis saya yang khusus di neurotrauma, akhirnya saya harus merawat pasien dengan yang COVID-19 ini. Cukup menegangkan lah ya dengan adanya pandemik ini. Iya, kalau Hasna bagaimana nih? Di bagian apa bekerjanya? Saya tuh di bagian medical surgical unit yang memang buat general medicine ya. Jadi kita terima pasien jenis apa aja gitu, nggak ada spesialisasinya tertentu. Makanya waktu ada pandemik ini, unit kita langsung berubah jadi COVID unit. Wow. Kayak gitu. Wow. Iya. Oke. Ini kan kalian berdua berada di garda terdepan ya. Tadi kita udah berulang kali bilang seperti itu. Ketika dulunya memang mungkin sebelum pandemi ya udahlah bekerja di rumah sakit gitu ya, di bagian kesehatan. Nah, kini sejak adanya pandemi ini, bagaimana nih pertimbangan dari keluarga atau juga dari teman-teman ya terhadap kalian yang secara langsung juga beresiko tinggi sekali nih untuk bisa terpapar gitu? Terus terang sih pertama kali tuh ketar-ketir ya waktu denger kayak unit kita mau jadi COVID unit gitu. Terus seminggu tuh kayak bingung gitu, mau cerita nggak ya gitu kan ke keluarga. Karena terus terang mereka pasti bakal jadi takut banget ya. Jadi terus gimana gitu, karena di sini juga nggak ada isolasi mandiri untuk warga kayak di Indonesia. Jadi waktu denger kita mau jadi COVID unit, saya seminggu mikir kayak gitu, terus bilang ke suami kalau kita mau berubah jadi COVID unit. Tapi sebelumnya saya bilang nanti ada precaution ini, precaution itu. Tenang deh, insya Allah nggak akan istilahnya terjaga. Nah, sementara gimana kalau dari Anton? Kalau saya waktu itu kan sama sekali kita sudah ada kayak diberitahu kan bahwa rata-rata karena kita lihat berita bahwa semua pasien yang awal-awal diagnosis COVID itu kalau mereka biasanya dikirim ke ICU, dan kita waktu itu kurang persiapan dan kita nggak ada training. Saya masih ingat awal Februari pertama kali saya merawat confirm positive patient bulan Februari. Kita nggak tahu semuanya, bagaimana nih kita harus pakai masker seperti apa, itu saya takut juga waktu itu. Cuman waktu itu kebetulan ya emang saya harus, mau nggak mau kan, saya harus merawat. Akhirnya ya kita pakai apa aja standar precaution, yang mau pakai face shield, mau pakai N95 mask, mau pakai gown, mau pakai double sarung tangan, segala macam. Ya
kita ngasal aja waktu itu awal-awal, tapi dengan berjalannya waktu akhirnya kita bisa banyak dapat hasil research bahwa seperti ini, akhirnya kita mengerti lah cara merawatnya. Cuman yang sampai sekarang sih saya jujur masih agak takut ya, jadi kerja atau pulang gitu selalu ada kayak pikiran paranoid yang, aduh tadi kan saya bisa mencium kan, meskipun udah di dalam udah pakai double mask N95, saya masih ada mencium kadang, yang mencium sesuatu dalam ruangan gitu. Pulang pasti saya paranoid gitu. Wow. Dan ujung-ujungnya memang ya mau gimana lagi, saya sempat pulang fever jujur aja semalam habis pulang kerja itu yang awal-awal Februari, terus saya telepon ke dokter saya, dia bilang saya suruh tes. Waktu itu saya tes, alhamdulillah sih negatif ya. Saya termasuk yang dites dari CDC yang pertama kali bulan Februari itu yang hasilnya 5 hari. Dan alhamdulillah sih negatif. Jadi kalau sekarang itu standar perlengkapannya seperti apa sih sehari-hari? Kalau saya di rumah sakit kita kebetulan dapat donasi nggak tahu dari mana, kita punya paper mesin gitu, jadi yang kayak robot gitu, jadi kita masukin pertama pakai N95, terus kayak ada bukan helm ya, yang paper namanya apa ya bahasa Indonesianya tuh, kita masukin terus ada kayak kita pakai mesin kecil gitu yang isinya kayak blower gitu, jadi kita konekin yang mask kita dari kepala, kita konekin dengan mesin blower, kita hidupin, jadi tuh udara yang dari mesin itu push air yang keluar. Jadi kalau misalnya ada yang virus misalnya mau masuk atau apa, tuh kena udara yang dari mesin itu. Jadi kita pakai itu sekarang. Oke. Selain gown, gloves, and mask ya. Iya. Kalau Hasna sama seperti itu atau berbeda nih Hasna? N95 dulu, terus surgical mask, terus face shield, terus pakai gown, double glove. Oke. Dan ini harus seharian dipakai begitu ya? Enggak sih, waktu mau masuk kamar pasien kita baru prepare kayak gitu, terus ketika mau keluar dari kamar pasien kita lepas gaunnya sama glove-nya, jadi di pintu itu ada kayak kantong sampah kayak gitu, kita buang di situ. Tapi face shield sama N95 mask-nya masih tetap dipakai. Ketika keluar baru di-disinfect semuanya. Kayak gitu. Oke. Terus pernah menghadapi atau merawat pasien yang kondisinya tuh sudah parah pas datang ke rumah sakit? Kalau saya rata-rata pasien yang di ICU kan kita bisa bilang kan kritikal antara 50-50 chance mau hidup atau meninggal. Jadi semua pasien kita rata-rata yang COVID semuanya itu ya yang pasti ya parah ya kondisinya, mereka yang pasti mereka kita paralyzed, jadi kita benar-benar kita matikan, jadi pasiennya itu cuma bernafas pakai ventilator, terus kita pakai medication obat yang continuous infus itu yang berbagai macam sedation atau paralytic agent supaya pasien itu nggak gerak. Jadi kita balikin pasiennya yang tidur di pasiennya itu istilahnya tengkurap prone ya, supaya lungnya itu bisa expand dan bisa membantu dengan nggak fighting ventilator. Jadi agak serem ya, maksudnya seremnya itu karena jujur aja semua hal yang kecil terjadi pun itu bisa jadi kapan aja, kita nggak tahu, nggak bisa prediksi gitu, kita nggak tahu pasiennya kan yang pasti kan nggak bisa ngomong, nggak bisa, pokoknya nggak denger lah kan, kita paralyzed semuanya rata-rata yang di ICU. Dan ya gimana ya, ngeri sih jujur aja ngelihat yang sampai segitu parahnya. Dan dari yang paling muda yang saya punya, yang pernah saya rawat dari umur 19, yang paling tua 93. Wow, iya. Nah, ini kan apalagi Anton ya, bekerja di ICU yang tadi katanya pasiennya kebanyakan banyak yang parah lah ya. Pernah nggak nih Anton dan Hasna ya merasa capek, udah pasti lah ya, apalagi ditambah dengan situasi pandemi seperti sekarang? Atau mungkin pernah nggak nih merasa down banget ketika melihat situasi di rumah sakit? Dan apa nih yang biasanya dilakukan untuk bisa bangkit kembali gitu? Langsung fokus, ini harus membantu begitu. Kalau saya sih emang ada perasaan yang itu ya, waktu itu sempat down gitu, dalam arti di satu sisi kan saya ngeliat sebagaimana, saya nggak pernah lihat ada hal yang seperti ini gitu kan, kok pandemik ya. Ya, saya waktu itu ya balik lagi, saya pikir ya ini kan saya udah ditugaskan pekerjaan saya, dan saya juga relate dengan bagaimana kalau ini orang terdekat kita atau orang terdekat saya atau keluarga saya gitu. Jadi otomatis ya mau nggak mau saya meskipun ada perasaan down, takut, paranoid segala macam itu saya coba untuk hilangkan, karena saya ya total lah ini kan membantu orang lah. Saya waktu itu seperti itu. Ini bagaimana kalau ini keluarga kita kan, mau nggak mau kan saya juga harus seperti itu gitu. Yang memotivasi untuk terus ya. Oke, gimana Hasna? Kalau di tempat aku kan lebih ini ya, kayak lebih biasanya dari ICU dipindah ke unit saya gitu. Jadi orang-orangnya biasanya udah lebih baik daripada waktu di ICU.
Nah, kebanyakan mereka di discharge, mereka pulang. Itu yang bikin saya semangat bahwa ini tuh penyakit bisa dilawan kayak gitu. Mereka tuh bisa sembuh gitu. Hampir tiap hari kita discharge orang ya. Nah, setiap kali kita discharge orang, kita tuh kayak clap hand gitu. Jadi kayak banyak nurses ngumpul di pinggir unit, kita kayak tepuk tangan, hey you made it, kayak gitu. Jadi bikin mereka senang, terus saya juga jadi semangat gitu. Oh ternyata bisa ya sembuh gitu. Dan mereka bisa kembali ke sedia kala. Jadi merinding nih dengernya. Iya benar. Dengan tadi tepuk tangan gitu kan, saya juga ngelihat juga di sosial media banyak para pekerja kesehatan di rumah sakit, di klinik-klinik yang menangani COVID ini juga suka saling menghibur dengan bernyanyi bersama atau TikTok bareng gitu ya. Itu gimana, pernah ada seperti itu juga? Iya, di unit saya kayak gitu. Jadi TikTok, terus nyanyi-nyanyi, terus pasang musik kalau mereka mau pulang gitu kan. Karena kan keluarga kan nggak boleh masuk ke unit ya. Jadi mereka tuh bener-bener sendiri gitu. Ketika kita kayak senang mereka mau pulang itu, you made it gitu. Dan mereka tuh kayak mau nangis, semacam terharu gitu loh. Kayak semua mendukung gitu. Terus ya itu yang bikin saya semangat bahwa ini bisa dilawan. Anton mungkin ada cerita-cerita yang berkesan nih. Ya sama sih, sama seperti Hasna. Jadi kita juga gitu, kalau kan bisa kerja malam gitu, kita sambil mengisi supaya kita saling menyemangati satu sama lain, ya kita ya TikTok lah, yang di Instagram, yang story, yang lucu-lucu, atau Snapchat gitu, kita kirim ke teman-teman kita yang kebetulan yang di rumah sakit yang lain gitu, yang kita pernah bekerja sama. Jadi kita saling menguatkan satu sama lain lah, seperti itu. Jadi nggak stres juga ya dengan apa yang dijalani tiap hari gitu. Iya, nah itu kan memberi semangat ya antara perawat dan petugas kesehatan. Dan kalau melihat di berita juga sekarang masyarakat di Amerika juga ikut membantu nih para petugas yang berada di garda terdepan di rumah sakit, memberikan makanan, masker, kain. Apakah itu juga terjadi di tempat kerja Anton dan Hasna? Ya, di tempat saya ada beberapa orang tua dari teman-teman yang suster yang membuat masker dan kain seperti itu didonasiin. Terus setiap hari kita dapat donasi makanan dari berbagai restoran yang ada di Disney. Mereka tiap hari itu kirim ke kita. Jadi banyaklah yang mensupport kita, bukan hanya kita tapi dari orang luar yang kita nggak ada hubungannya dengan kesehatan seperti itu. Iya, sama juga sih sama Mas Anton gitu. Jadi kayak misalnya ada free coffee, donat, snack, semacam kayak gitu. Free lunch. Bisa mengangkat semangat juga lah ya kemudian masyarakat sekitar ya. Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika? Atau tentang cerita yang Amerika banget? Tonton Amerikui di YouTube channel VOA Indonesia. Sekali lagi, jangan lupa simak Amerikui di YouTube channel VOA Indonesia. Amerikui! Kembali di podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora atau warga Indonesia yang tinggal di mancanegara. Dan bersama saya Denia Iman dan juga tentunya Irfan Ihsan. Kita berdua masih ngobrol dengan Antonio Connors dan juga Hasna Palupi yang adalah dua perawat yang bekerja di bidang kesehatan di Amerika Serikat. Kan beberapa sudah mulai melonggarkan, beberapa county, negara bagian, beberapa county sudah mulai melonggarkan pengetatan ininya ya, untuk bisnis mulai buka lagi perlahan-lahan. Terus beberapa tempat juga sudah mulai untuk gathering dalam jumlah yang terbatas juga sudah mulai diperbolehkan. Nah, gimana nih sebagai orang yang selama ini selalu berada di garda terdepan gitu, melihat sementara belum ada vaksin, belum ada obat, tapi perlahan-lahan semua sudah mulai dibuka lagi. Ada kekhawatiran nggak sebenarnya? Kalau saya sih, jujur, saya sempat bahas ini dengan teman-teman ya. Dari data yang kita punya, data yang dari DC ya, saya ngomongnya khusus DC ya. DC, itu bulan Maret, jumlah kita yang confirm kan bagus lah, dalam arti yang low, lumayan low. Kemudian, karena mungkin orang masih waktu itu awal-awal stay at home kan, pada nurut segala macam dan nggak banyak yang keluar.
Dan baru yang kemarin itu nomor kita naik. Sekarang di DC itu lagi climbing. Makanya agak kecewa dalam arti, saya jujur juga nggak bisa menyalahkan orang-orang yang di luar dalam arti, udara sekarang lagi enak ya kan, dan udah 2 bulan lah lebih kan orang di dalam rumah kan, otomatis kan pasti agak jenuh dan mereka ingin keluar. Yang saya nggak kurang setuju adalah mereka nggak melihat bagaimana data kita yang punya di rumah sakit bahwa sekarang ini nomornya itu naik gitu loh. Sekarang bukannya turun, malah dengar-dengar bisa jadi DC akan jadi kayak hotspot gitu untuk kedepannya kalau orang-orang nggak mulai longgar dengan keluar nggak pakai masker segala macam seperti itu. Itu baru minggu lalu saya baca yang data yang naik jumlahnya gitu di DC. Masih lagi naik ya. Gimana Hasna? Sedikit khawatir juga sih, kemarin sempat ngomong juga sama temen gitu kayak aduh gimana nih bakalan banyak nih jangan-jangan nanti pasiennya gitu kan, karena kita juga sebenarnya udah capek ya, kasarnya tuh kayak harus pakai PPE lengkap, terus harus begini harus begitu, harus hati-hati banget gitu, jadi kayak aduh sampai kapan ini bakalan kayak gini terus. Terus dari sebagai yang berhadapan langsung dengan para pasien, ini juga melakukan ini nggak sih untuk selalu mengangkat semangat dan juga emosi dari para pasien? Karena kita kebetulan seperti yang Mbak Hasna bilang, kita nggak boleh ada visitor selama pandemik ini. Dan pasien saya kan kebetulan nggak bisa ngomong dan nggak sadar, jadi saya biasanya berhubungan dengan keluarganya lewat FaceTime gitu. Jadi agak susah ya ketika, saya kan orangnya sensitif gitu kan. Jadi ketika saya harus kasih tahu bahwa, dokternya udah bilang ke saya seperti ini, jadi saya kasih tahu seperti ini kan. Jadi susah sih kalau saya lebih berhubungan dengan keluarga, tapi saya berusaha memberikan dukungan dalam arti we try it, masuk kita coba inilah, ya semoga ini berhasil gitu. Tapi ya menguatkan lah sebagai keluarga, apalagi mereka kan nggak bisa ketemu dengan pasien. Jadi komunikasi itu selalu pakai video call ya? Ini menantang juga ya, apalagi ketika harus menghubungi keluarga pasien tidak secara langsung melalui video call, apalagi jika memberikan kabar yang kurang baik begitu ya, Anton, Hasna ya? Iya benar. Nah tadi kan sempat bicara mengenai alat pelindung diri ya, atau apa saja yang dipakai saat harus merawat pasien. Nah apakah alat pelindung diri ini atau baju yang dikenakan itu bisa dilepas? Maksudnya saat lagi bekerja gitu, atau memang harus dipakai terus dari mulai masuk ke pintu sampai nanti di akhir jam kerja? Kita pakai PPE-nya tuh nggak terus-menerus ya, nggak 100% waktu di rumah sakit pakai terus gitu. Jadi ada kalanya kita nggak pakai PPE kayak gitu. Jadi waktu jam istirahat, kita ya istirahat aja. Saya ke bawah, sholat di musola. Oh itu masih bisa ya? Masih bisa, masih normal lah. Cuma repotnya ya waktu mau kamar masuk pasien, itu harus pakai lengkap kayak gitu. Ya kalau Anton juga walaupun di ICU juga boleh lepas juga ya? Atau harus pakai? Kebetulan kita di ICU ada designated kita ada 4 lantai ICU yang 2 dijadikan khusus COVID ICU. Karena kita udah tahu itu COVID ICU, jadi nggak semua orang bisa masuk. Kalau kita sih biasanya karena dikit-dikit kan karena banyak yang harus dikerjakan kan, karena namanya juga kritikal kan, kita tiba-tiba ada yang infus yang berhenti di dalam. Di rumah sakit kita dikasih scrub sekali pakai, dalam arti kamu nggak usah bawa pulang gitu. Kamu datang dengan baju ini, baju rumah, pakai rumah sakit scrub, terus ditaruh di kayak disinfektan lah sama mereka. Jadi kita pakai itu, sama kita nggak lepas mask sama itu nggak lepas karena nggak ada waktu kan, kita harus pakai N95, pakai face shield. N95 sama face shield kita pakai terus-terusan, sama yang goggles, yang kacamata gitu, yang kacamata besar. Itu kita pakai terus. Okay. Berapa jam biasanya satu shift? Satu hari maksudnya, bukan satu shift? 12 jam. Wow. Panjang ya. Hasna juga 12 jam. Iya, sama juga. 12-13 jam. Seminggu 3 hari. 3 hari dalam satu minggu ya? Iya. Apakah ada ritual khusus nih ketika sudah selesai jam kerja? Lalu apakah ada peraturan dari rumah sakit harus disinfek dulu sebelum keluar dari gedung ini? Atau harus apakah mandi di rumah sakit atau gimana? Kalau nggak ada sih ya, iya benar. Nggak ada yang khusus, cuman kita biasanya kalau saya harus recycle N95. Jadi N95-nya harus di-recycle, ditaruh di tempat recycle kayak gitu. Karena kita disediain scrub, jadi kan kita datang pakai baju rumah, pakai scrub rumah sakit, kemudian kita copot, kita pakai baju rumah lagi, terus ya kan biasanya rata-rata kesadaran kita sendiri sih, kita wipe semua barang-barang kita yang kita keluarin dari tas yang kita pakai gitu, saya wipe semuanya. Sepatu saya wipe, terus pulang, ya saya langsung mandi sebelum saya
jalanin anjing atau ketemu keluarga, jadi saya mandi dulu lah. Iya. Oke, apa nih pesan ke teman-teman yang lagi mendengarkan sekarang ini? Apa nih pesan-pesan di Indonesia atau dimanapun juga deh, yang sekarang kan kita ngalamin pandemi ini di seluruh dunia soalnya kan. Silakan dari Hasna dulu. Pesannya tetap jaga kesehatan dengan cuci tangan rajin-rajin aja ya. Simple sih sebenarnya, virus ini tuh sebenarnya kayak asalkan kamu jaga diri, tetap selalu menjaga tangan bersih, nggak pegang-pegang muka sebelum cuci tangan, kayak gitu insya Allah you will be fine. Oke. Ya, sama pesannya, kalau misalnya pun kita punya gejala, misalnya demam atau batuk atau apalah, kalau bisa lebih baik jangan ke rumah sakit, karena ketika kita akan ke rumah sakit itu otomatis kita akan terekspos dengan penyakit yang harusnya kita nggak dapat gitu. Kalau masih bisa di rumah, mendingan tinggal di rumah, pakai obat penurun panas yang disarankan, sama istirahat, sama minum air putih aja, dan juga cuci tangan, jangan lupa sering cuci tangan. Iya. Saya ada tambahan cerita yang baru dibahas Mas Anton ya. Jadi beberapa kali tuh waktu datang ke rumah sakit itu negatif. Dia ada keluhan yang lain ya. Nah, tapi sejak di rumah sakit kayak 2 hari 3 hari dia jadi positif kayak gitu. Jadi memang sebenarnya tuh datang ke rumah sakit tuh masih negatif, tapi gara-gara di rumah sakit jadi positif. Makanya kalau bisa emang menghindari sebisa mungkin nggak datang ke rumah sakit kalau nggak parah banget. Iya. Bahkan kemarin saya sempat membahas juga nih sama Irfan. Dokter-dokter di sini pun sekarang nggak semuanya menganjurkan pasien untuk datang ya ke tempat praktek ya, Van ya. Karena mereka kan sekarang punya yang namanya telehealth. Jadi melalui kamera dulu, konsultasi lewat telepon. Dan memang seperti kata Hasna tadi bilang, yang tadinya negatif bisa saja dia terpapar ya di jalan, di mana-mana gitu ya, menjadi positif gitu. Oke. Iya benar. Oke, kayaknya kita udah mendengar Seru cerita yang nih, dan jadi kebayang betapa memang benar-benar sangat tidak mudah ya berada di garis terdepan, fisik dan juga mental pastinya. Plus mental juga bukan hanya dari kita yang melakukannya, tapi juga orang-orang di sekitar kita kan. Pastinya keluarga juga ada kekhawatiran, dari Hasna juga cerita ya, Anton juga, tapi asal benar-benar bisa tadi pulang, ada rutinitas yang dilakukan gitu ya, dan memberikan penjelasan-penjelasan, akhirnya keluarga juga bisa menerima semua ya. Oke. Sekali lagi salut buat Anton sama Hasna. Terima kasih juga. Terima kasih atas waktunya sudah berbagi kepada teman-teman yang tentunya sekarang juga semakin terbuka ya. Maksudnya pembatasan sosial itu penting, menjaga kesehatan itu penting, karena ini udah ada ceritanya langsung nih dari teman-teman di garda terdepan. Terima kasih Anton banget. juga bilang kan umur itu yang masuk ICU itu dari umur 19 tahun sampai 90. Jadi nggak bisa lagi tuh bilang hanya orang-orang tua tapi yang 19 tahun pun ada di ICU. Masalah kesehatan yang anak 19 tahun itu kita juga kaget gitu loh. Anaknya sehat, atlet tiba-tiba langsung ya harus masuk dengan COVID-19. Sehat, atlet 19 tahun kena COVID dan masuk ke ICU. Nah itu yang perlu dicamkan banget ya. Iya. Semoga keadaan bisa terus membaik nih ya terkait dengan pandemi, dan Anton, Hasna, dan juga teman-teman yang lain sehat selalu, diberikan keselamatan dalam kerja ya. Amin. Terima kasih sekali lagi Anton dan Hasna. Semangat, sukses terus. Sekali lagi kita juga mengucapkan terima kasih atas semua yang sudah dilakukan sama teman-teman pekerja kesehatan juga yang ada di garda terdepan ya. Thank you. Oke, sukses terus. Thank you. Bye.